tak pernah bisa melupakanmu, walaupun ku jauh, walaupun ku pergi untuk sementara. Sungguh besarnya karuniamu, kau ajari aku tentang arti sebuah kehidupan. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah aku, ku mohon surgamu. Biarkan kasih-Mu kan selalu hidup, takkan pernah redup, kan selalu di hatiku. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah, ku mohon surgamu. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah, ku mohon surgamu. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya hidup selama 70-80 tahun adalah proses agar kita dapat sempurna seperti kehendak Tuhan. Jadi maksudnya gini teman-teman, hidup secara firman Tuhan, secara yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu umur hidup rata-rata kita ini 70-80 tahun teman. Nah memang kalau orang dunia, orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, tidak mengenal tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Kadang-kadang parameter orang dunia dan orang keyakinan ini, parameter 70-80 tahun itu kayak tiada teman, seperti tidak ada. Kalaupun misalnya pernah mendengar, pernah tahu bahwa firman Tuhan katakan umur manusia itu 70-80 tahun, tapi tidak digubris teman, dicuekkan saja gitu. Jadi hidup di dunia ini bagi orang dunia dan orang berkeyakinan itu seolah-olah tanpa batas teman. Jadi ya terus berjalan saja tanpa memikirkan bahwa
ada satu titik gitu, manusia itu bisa mati gitu, bisa meninggal dunia, bisa meninggalkan dunia. Nah ini yang orang dunia dan orang keyakinan itu seperti ditutup oleh si iblis gitu, oleh roh-roh jahat yang tidak, si manusia dunia dan keyakinan tidak pernah mikirkan hal ini teman-teman. Nah orang yang orang yang mau mengenal firman Tuhan, orang yang lebih dalam mau mengenal firman Tuhan, orang yang mau menggeluti merenungi firman Tuhan, baru akan sadar bahwa umur manusia itu ternyata ada batasnya teman-teman. 70-80 tahun itu rata-rata. Memang ada firman yang mengatakan bahwa umur manusia itu bisa mencapai sampai 120 tahun. Tapi kalau dipukul rata-rata ya mungkin 70-80 tahun teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang yang lebih muda dari kita sudah meninggal dunia lebih dulu gitu, sedangkan kitanya misalnya yang dianggap sudah sepuh itu 55 tahun di dunia, berarti kan ada teman-teman kita, keluarga kita yang meninggal sebelum 55, dan ada teman-teman dan keluarga kita yang meninggal setelah 55 teman. Nah batas di atas 55 itu ya 70-80 tahun rata-ratanya gitu. Karena apa? Karena ada yang umur 90, ada yang 100 lebih gitu. Jadi kalau dipukul rata-rata jatuhnya 70-80 tahun teman-teman. Nah ini yang kita mesti sadar bahwa bagaimanapun juga kita ini hidup ya ada batas 70-80 tahun. Berarti hidup kita di dunia ini adalah ya sementara teman-teman. Buktinya ada batas 70-80 tahun itu. Beda dengan orang yang sudah mengenal firman Tuhan, lebih mengenal firman Tuhan dari sisi yang Tuhan maksud hidup kekal gitu. Kalau hidup kekal itu kan hidup yang tidak ada batasan teman-teman. Ya bukan 70-80 tahun atau dikali 10 atau dikali 1000 kalinya gitu. Tidak ada batasan. Yang namanya kekal itu benar-benar unlimited gitu. Tidak berbatas itu. Nah ini yang Tuhan harapkan itu, bagaimana bila kita bisa mengerti akan maksudnya hidup kekal ini gitu. Akhirnya hidup 70-80 tahun ini ya dianggap singkat sekali teman-teman. Dianggap sebagai proses aja gitu. Proses perjalanan sebagian hidup saja untuk menentukan apa nasib yang akan terjadi pada dunia kekal nanti teman. Masuk ke dalam kekalan tadi. Jadi kalau kita melihat lebih pendeknya teman-teman, bukan dari sisi kita sekarang 70-80 tahun untuk menghadapi kekekalan gitu. Kalau kita mengacu kepada kitab Keluaran ya, kitab Keluaran di Perjanjian Lama, cerita Nabi Musa membawa bangsa-bangsa Israel itu pindah dari Mesir ke Kanaan teman-teman. Itu kan jelas ceritanya itu butuh waktu 40 tahun teman-teman. 40 tahun bagaimana Nabi Musa bisa membawa bangsa ini untuk seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki itu ya pindah hijrah gitu dari Mesir masuk ke dalam Kanaan teman-teman. Nah kalau bicara teori, kalau kita pelajari jarak antara Mesir dengan Kanaan, banyak orang ahli yang katakan jangan-jangan 1, 2, 3 minggu saja sudah nyampe teman-teman. Dari Mesir pindah ke Kanaan itu nyampe. Cuman Tuhan bisa buat pindah hijrah dari Mesir ke Kanaan itu selama 40 tahun teman-teman. Karena Tuhan anggap orang segini banyak, sekitar 2 juta orang pindah hijrah dari yang namanya Mesir ke Kanaan. Jangan-jangan tidak ada satu orang pun yang selamat teman, yang bisa berhasil nyampe ke Kanaan gitu. Kenapa? Kalau kita ngambil jalan pintas dari sisi yang 2 minggu atau 3 minggu tadi gitu, ya kita ngambil jalan pintas dari Mesir ke Kanaan, itu dikhawatirkan oleh Tuhan orang sebanyak 2 juta orang itu bisa meninggal semua karena rintangan-rintangan di sepanjang perjalanan 2-3 minggu tadi teman-teman. Karena banyak sekali katanya orang-orang raksasa yang jadi musuhnya, bakal jadi musuhnya, ketemu ini ketemu itu gitu. Jadi akhirnya Tuhan anggap kayaknya nggak cukup gitu kalau langsung dibawa langsung dari Mesir ke Kanaan. Jadi akhirnya butuh waktu untuk diproses dulu teman-teman. Jadi proses orang-orang di kitab Perjanjian Lama itu beda dengan proses kita di dalam Perjanjian Baru gitu. Orang yang proses dalam kitab Perjanjian Lama itu harus melalui padang gurun 40 tahun teman. Dan penyertaan Tuhan jelas ada gitu. Meskipun orang-orang yang dianggap tidak akan mampu menyeberangi hijrah dari Mesir ke Kanaan, itu ya ditunggu oleh Tuhan sampai meninggal dunia di proses padang gurun tadi teman-teman. Jadi
orang-orang yang masih dengan pola-pola pikir yang tidak total ikut Tuhan, itu akhirnya pada umurnya sudah menua, pada meninggal dunia. Nah akhirnya yang masuk ke dalam Kanaan itu adalah generasi-generasi yang baru, teman-teman, dari turunan-turunan sepanjang perjalanan di padang gurun tadi. Kecuali ya ada beberapa orang seperti Yosua gitu kan, Kaleb, itu orang-orang yang berani, yang benar-benar beranggapan bahwa nggak apa-apa kok nggak masuk ke Kanaan meskipun harus melewati banyak permasalahan, banyak rintangan, juga tetap mereka yakin mereka menang selama memang ada Tuhan. Dan memang selama perjalanan 40 tahun, teman, yang namanya penyertaan Tuhan itu nyata, teman. Ada tiang awan, tiang api gitu. Jadi kalau siang ada awan yang menutupi perjalanan Nabi Musa ini gitu. Kalau malam ada tiang api, ada api yang menerangi. Jadi selalu Tuhan itu menyertai kita, menyertai mereka setiap saat, teman. Bahkan soal makanan juga dipenuhi segala macam. Nah ini tinggal proses. Tapi kalau kita lihat kondisi kita sekarang, nah kita ada di kita perjanjian baru. Beda, bukan 40 tahun, teman, tempat waktu prosesnya itu. Waktu kita ini Tuhan katakan 70-80 tahun. Jadi banyak orang yang salah kaprah. 70-80 tahun itu satu, tidak berlimit gitu. Seolah-olah udah jelas-jelas Tuhan katakan batasnya 70-80 tahun, tapi dianggap tidak ada batas gitu. Akhirnya seperti tidak ada deadline-nya, tidak ada expire date-nya gitu. Padahal firman katakan 70-80 tahun, itu satu. Kedua, Tuhan maksud, Tuhan rancangkan, Tuhan hendaki bahwa proses 70-80 tahun itu adalah proses bagaimana kita untuk persiapan bisa berubah gitu, mengubah diri ya untuk bisa bertransformasi gitu, bisa berubah dari urat menjadi kupu-kupu itu selama 70 tahun, teman, untuk bisa masuk ke dalam alam kekekalan tadi. Karena di dalam alam kekekalan itu tidak bisa kalau orang yang tidak hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, tidak hidup dengan tata krama firman Tuhan itu, nggak bisa hidup di sana, teman. Salah satu tata krama yang harus kita lakukan di dalam alam akhirat, di dalam surga itu adalah bicara dari sisi kekudusan gitu, kesucian. Kekudusan atau suci itu dalam arti kata apabila kita memang melakukan firman sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, firman Tuhan, ya pasti kita masuknya kategori orang suci, orang kudus, teman-teman. Tapi kalau kita misalnya hidup seenaknya dengan jiwa kita, dengan pikiran, perasaan, kehendak kita, ya kita tidak bisa hidup kudus, teman-teman. Kita tidak bisa hidup suci di dalam kerajaan surga. Nah, waktu kita masuk ke dalam kerajaan surga, ya akhirnya kita tidak terterima, gitu. Tidak bisa nerima situasi kondisinya, tidak bisa nerima karena ya Tuhan Allahnya kudus, yang namanya malaikat-malaikat di sana kudus, semua kudus semua. Bagaimana kita bisa tidak kudus sendirian ada di dalam surga? Rasanya kan nggak bisa. Nah kalau kita tidak kudus, jangan-jangan cocoknya di neraka gitu, bukan di surga. Nah ini kan yang Tuhan tidak kehendaki gitu, apabila kita sampai dalam proses 70-80 tahun di dunia ini masuk ke dalam neraka. Tuhan ingin sekali agar kita semua ini bisa masuk ke dalam surga. Bahkan Tuhan, kalau bicara, Tuhan anjurkan supaya kita serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya. Tuhan pengen kita serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tuhan pengen kita sempurna seperti Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah ini semua kan dasar-dasarnya kan kembali lagi, teman-teman. Bagaimana caranya kita mencapai itu gitu. Nah apabila kita mencapai itu, dengan kesempurnaan yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita, keserupaan kita dengan Nabi Isa, keserupaan kita dengan berani mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu di dalam surga, teman-teman. Kita akan masuk dalam kategori bukan sebagai warga surga biasa, bukan sebagai rakyat jelata di dalam surga, tapi kita akan menjadi timnya Tuhan, menjadi keluarganya Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu loh, teman-teman, yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan katakan banyak yang diundang, ya meskipun ya sedikit sekali yang dipilih bisa berhasil untuk masuk ke dalam kerajaan surga sebagai keluarga atau timnya Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu sedikit sekali, teman-teman. Nah ini yang jadi kalau dikembalikan lagi, apa sih fungsinya kita
hidup 78 tahun, 70 sampai 80 tahun, itu relatif sekali teman bagi orang dunia, bahwa hidup 70-80 tahun itu adalah hidup yang harus dinikmati gitu. Kalau enggak nanti keburu mati. Nah ujungnya matinya kemana nggak tahu, dan meninggalkan dunia ini kemana mereka nggak tahu gitu. Tapi yang jelas dia akan maksimalkan mumpung masih hidup 70-80 tahun, dia akan pakai menggunakan sisa waktu 70 tahun 70-80 tahun sebelum meninggal itu ya ke hal-hal duniawi, teman-teman. Nah, adapun orang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, justru kembali, teman-teman. Bagaimana memanfaatkan hidup selama 70-80 tahun ini, bagaimana untuk bisa ya masuk seperti rancangan dan kehendak Tuhan itu. Jadi berbalik, beda sekali, teman. Banyak orang-orang yang baik, teman, bukan yang jahat, itu yang baik, yang dengan pola pikir setelah mengalami masa pensiun gitu, sadar bahwa 55 tahun ke atas itu adalah sudah momen-momen pensiun di perusahaan yang besar, teman. Itu kan tetap parameternya ada, teman. Orang dunia pada umumnya pensiun orang umur manusia kerja itu, manusia usaha atau kerja itu 55 tahun lah ya, teman-teman. Tapi kalau di level direksi dan komisaris biasanya ada perpanjangan sampai 55 jadi 65, jadi mungkin 70. Saya pernah dengar ada orang yang sampai umur 70-an masih bisa, anggaplah 75 gitu, teman. Padahal kalau dari deadline firman, semestinya orang itu sudah meninggal 70 sampai 80 tahun. Mereka masih anggaplah 75 tahun, berarti di tengah-tengah ini gitu. Berarti masih hidup, ya wajar-wajar saja. Tapi kembali lagi, teman, sebelum mereka mencapai masa pensiunnya, atau mereka berpikir setelah pensiunnya, ini yang dicari itu orang baik loh. Ini saya cerita orang baik. Yang dicari itu bukan bagaimana mengalami proses yang Tuhan rancang kehendaki ya, untuk umur 70-80 tahun itu sebelum meninggal harus bisa masuk sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan itu. Tapi kembali, teman, jadi mereka setelah pensiun itu malah punya cita-citanya nanti mau pindah di kota yang lebih sejuk, lebih tenang, ya ada seperti villa, aktivitinya jangan terlalu berat. Mikirnya begitu, teman-teman. Tidak mikir bahwa sebenarnya umur-umur seperti itu, satu, bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan gitu. Itu kan yang Tuhan rancang kehendaki seperti itu. Kedua, Tuhan inginkan apabila kita ingin sempurna supaya bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, supaya bisa jadi tim Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu Tuhan pengen kita bukan cuma melakukan firman Tuhan, teman. Kita harus bisa mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang jarang sekali orang yang lebih tidak mengenal dalam gitu, tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengerti bahwa ada firman yang mengatakan begitu, bahwa kita selain melakukan firman, kita juga harus mengajarkan firman. Nah, untuk bisa kita sebagai orang-orang pengusaha dan orang karir atau buruh gitu ya, berarti bukan orang yang punya talenta mentor rohani atau rohaniawan. Ya, siapa yang mengajar kita? Yang mengajar kita ya bisa dua macam. Ya bisa mentor rohani kita, bisa rohaniawan kita. Tapi di titik tertentu, benar, kita harus belajar langsung dari Tuhan melalui Roh Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita ini. Nah, ini jadi kembali lagi kompleks sekali penilaian umur 70-80 tahun itu. Kita mau lihat dari mana? Kalau dari sisi duniawi, mereka akan berpikir dengan pola duniawi. Ya sampai begitu tuh, masuk ke dalam masa pensiun pun orang baik, bukan orang jahat, masih dengan pola pikir bagaimana yang namanya dia bisa hidup dengan sesuai pikiran perasaan kehendak sendiri. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu. Homework PR untuk orang-orang yang sudah pensiun itu adalah bagaimana bukan hidup dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, tapi bagaimana hidup dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan itu. Ya balik lagi, harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus melakukan firman. Itu kuncinya itu, teman. Tapi setelah kita lebih dewasa rohani, kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus masuk ke dalam bagaimana caranya kita mengajarkan firman Tuhan di posisi kita masing-masing. Nah, kalau posisi kitanya sebagai orang-orang yang ada di marketplace, ada di dunia sekuler, sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh, ya kita bukan mengajarkan, kita tidak punya talenta mengajarkan teori rohani, kita tidak bisa masuk ke dalam kancah teologi, tapi kita cuma bisa bagaimana mengajarkan lewat memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dengan dasar firman mana gitu, teman. Nah, ini harusnya seperti itu. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita belum mencapai
sampai titik melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, berarti homeworknya masih banyak teman-teman. Nah ini tinggal kita lihat sisa waktu hidup kita sampai tinggal berapa tahun gitu. Ya kalau yang bagi yang sudah sepuh 55 tahun ke atas, ya sisa waktunya kan kalau firman batasin 70-80 tahun, mereka sisa cuma 15 sampai 25 tahun teman. Kalau memang sudah dianggap habis masa pensiun di dunia ini, sudah expired date, sudah deadline-nya datang. Nah ini kalau sampai orang-orang yang sudah seusia ini benar-benar masih belum mengenal gitu apa maunya Tuhan, masih belum mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, itu konyol teman, itu konyol sekali, itu resiko sekali untuk bisa masuk ke dalam ya berbuat dosa, tidak kudus, tidak suci, akhirnya masuk neraka gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman dari yang saya katakan ini, yaitu dari kitab Keluaran teman-teman. Dasarnya itu dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, dan dari kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 teman-teman. Saya coba bacakan dulu kitab Keluaran pasal 13 teman-teman, ayatnya 17 sampai 22. Judulnya teman-teman, Allah menuntun umatnya. Jadi Tuhan itu selalu menuntun umatnya gitu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri yang orang-orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi ini cerita bagaimana Tuhan Allah ingin Musa menuntun sesamanya. Kalau nggak salah katanya ada yang mengatakan 2 juta orang itu hijrah dari Mesir ke Kanaan teman. Jadi Mesir itu adalah tempat perbudakannya umat gitu. Nah sedangkan yang namanya Kanaan itu adalah negara yang Tuhan sediakan untuk bagaimana orang bisa waktu itu gitu menikmati hal-hal duniawi, susu dan madu, negara yang penuh susu dan madu. Karena parameternya kita perjanjian lama, zamannya Nabi Musa gitu, itu orientasinya lebih lari ke urusan duniawi teman-teman. Tapi begitu kita masuk ke orientasi yang perjanjian baru, yang kenanya Nabi Isa, itu bukan duniawi lagi teman-teman. Yang dicari itu adalah ya bagaimana target-target rohani gitu. Target rohani yang dikatakan bagaimana mendapatkan keselamatan di akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat. Itu targetnya Nabi Isa itu. Tapi kalau targetnya Nabi Musa ditugaskan oleh Tuhan Allah ya memindahkan dari Mesir yang diperbudak di Mesir gitu, ya berarti pindah ke dalam Kanaan yang bukan dibudak lagi tapi menjadi pemilik di negara itu yang kata Tuhan janjikan ada susu dan madu gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan sedia berperang berjalanlah orang-orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ini mentanya Yusuf gitu. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pun pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman, apabila kita melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, itu Tuhan itu tidak cuci tangan teman-teman. Jadi contohnya seperti Tuhan Allah terhadap Nabi Musa dengan 2 juta jemaat atau umatnya gitu. Yaitu siang dan malam itu Tuhan akan melibatkan diri, dan pada saat itu di padang gurun banyak yang Tuhan lakukan gitu. Misalnya kalau siang ditudungi oleh tiang awan, kalau malam gelap diterangi oleh
api gitu, tiang api, makanan bisa Tuhan sediakan, minuman bisa Tuhan sediakan, segala macam Tuhan bisa sediakan apabila memang kita hidup bersama dengan Roh Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, dan kita hidup bersama menghidupkan dengan Roh Tuhan tadi, teman-teman. Jadi Tuhan pasti jamin akan apa keterlibatan Tuhan di dalam proses perubahan kita gitu. Nah ini saya coba langsung aja teman-teman di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 7 ini sambungannya gitu. Kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 25, teman-teman. Ayat 15 sampai 23. 15 sampai 23. Judul perikopnya, teman-teman, kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Judul perikopnya itu hal pengajaran yang sesat gitu. Jadi Tuhan ingatkan, awas, hati-hati, ada pengajaran yang sesat gitu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik gitu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak apa Tuhan Allah yang di surga itu. Nah ini teman-teman harus hati-hati, teman-teman. Jadi kalau bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan saja yang bisa masuk surga, tapi yang melakukan firman Tuhan itu yang akan masuk dalam surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah teman-teman, coba ini saya cuma ingatkan aja di ayat 22, teman-teman. Coba teman-teman simak di ayat 22. Ini ternyata bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah surga. Dan ayat 22-nya, teman-teman, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Berarti selain Tuhan, nubuat itu sangat mungkin, teman-teman. Ya bukan cuma Tuhan atau Roh Tuhan saja yang bisa membuat orang bernubuat gitu. Ternyata roh jahat pun bisa bernubuat, teman-teman. Satu. Kedua, mengusir setan demi namamu gitu. Jadi dengan roh-roh lain selain roh Tuhan juga bisa mengusir setan, teman-teman. Jadi tergantung tingkat setan. Kalau setannya tingkatnya jenderal, ya bisa mengusir yang di bawahnya gitu, kolonelnya bisa mengusir yang di bawahnya lagi gitu, teman-teman. Selama itu gitu. Nah tapi kalau cerita roh kekuatan Tuhan kan nggak peduli, siapapun juga bisa diusir gitu. Tapi di sini dinyatakan di ayat 22 bahwa jangan terlalu gampang kalau orang bisa bernubuat itu, oh ini pasti dari Tuhan. Jangan gampang bisa ngusir setan itu bisa berasumsi, oh ini berarti roh Tuhan. Di sini dikatakan juga mengadakan mujizat pun demi nama Tuhan. Orang ngaku-ngaku begitu membuat mujizat loh. Ya itu pun belum tentu roh Tuhan. Nah ini memang kita butuh sekali, teman-teman, bahwa kita mesti sadar bahwa urusan roh itu tidak hanya miliknya monopoli roh Tuhan. Cuma Tuhan anggap semua roh yang di luar roh Tuhan adalah roh jahat, kecuali rohnya manusia loh. Kalau cerita roh manusia ya memang Tuhan yang ciptakan. Tapi kalau di luar roh Tuhan dan rohnya manusia, itu adalah semua orang-orang, bahkan rohnya orang mati pun bisa dianggap rohnya orang jahat, teman-teman. Apalagi kalau rohnya jin, rohnya yang lain-lain itu, ya yang namanya rohnya manusia meninggal pun bisa dianggap roh jahat apabila kita memang memberhalakan begitu, teman-teman. Nah ini
Dan pada waktu itulah aku akan berseru kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi kembali teman-teman, atau kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, yang dikhawatirkan itu jadi akhirnya ya salah kaprah teman-teman. Jadi banyak apa yang tadi dikatakan dari mulai pengenalan pengertian akan maksud Tuhan memberikan umur kepada kita rata-rata 70-80 tahun pun ini bisa salah kaprah teman. Apabila dari sisi orang dunia tidak pernah mikir bagaimana untuk umur 70-80 tahun ini adalah masa kita proses untuk belajar berubah, belajar bagaimana kita merubah karakter kita, belajar bagaimana kita merubah pola pikir kita, cara-cara pikir kita, itu harus dirubah semua. Tapi kalau orang dunia kan tidak mikir begitu teman. Orang dunia itu malah mikirnya bagaimana selama 70-80 tahun mumpung belum mati ya harus mengubur target sukses duniawi sebanyak-banyaknya gitu. Yang mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Bagaimana selama belum meninggal umur 70-80 tahun ya berarti mencari kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya juga. Meskipun ya bisa saja kebahagiaannya sembuh semua, tapi nggak peduli orang dia, yang penting bisa bahagia gitu, padahal sembuh. Begitupun juga dengan pengguna nafsu dunia teman-teman, mumpung masih sehat, masih bisa naik mobil supercar gitu, ya dibeli supercar yang miliaran, yang belasan miliar, yang puluhan miliar dibeli, mumpung masih bisa nyetir gitu. Nanti kalau sudah deket-deket kematian 70-80 tahun nggak bisa nyetir. Jadi orang dunia selalu mikirnya 70-80 tahun itu bukan untuk takut ya secepatnya belajar gitu. 70-80 tahun itu malah dipakai oleh orang dunia, orang keyakinan bagaimana mumpung belum mati loh, mumpung belum meninggal dunia, dimanfaatkan gitu sisa waktu 70 tahun. Nah ini bedanya begitu teman-teman. Jadi benar-benar apa ya, orang dunia dan orang keyakinan itu berpikirnya seperti itu, bagaimana 70 tahun itu ya dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin bisa menikmati. Sebaliknya untuk orang-orang rohani umur 70-80 tahun itu bagaimana dipergunakan untuk secepatnya belajar gitu, belajar untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Jadi memang bertolak belakang sekali teman-teman. Nah ini saya sudah baca teman-teman dua kitab ini, kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 teman-teman. Ini cerita Nabi Musa kan yang membawa jemaatnya, umatnya sebanyak 2 juta orang gitu menghijrah dari Mesir menuju kota Kanaan gitu. Nah itu halangannya banyak sekali gitu. Nah kalau kita bicara di kitab Matius pasal 7 ayat 15-23, ini kan bicara bagaimana caranya kita zaman eranya kerajaan perjanjian baru gitu. Kalau di Nabi Musa kan eranya perjanjian lama. Sasaran tembaknya itu adalah hal-hal duniawi teman. Bagaimana kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi gitu. Itu waktunya ceritanya gitu. Tapi kalau begitu masuk ke perjanjian baru teman-teman, targetnya kita Matius pasal 7 ayat 15-23 itu bukan itu lagi teman-teman, tapi berkat rohani. Bagaimana mencari berkat rohani, bukan seperti di zamannya Musa berkat duniawi gitu. Bukan sukses duniawi atau bahan duniawi atau kemudian duniawi, tapi kalau di sisi perjanjian baru adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan keselamatan di dalam akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera dalam akhirat, bagaimana bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat gitu, di dalam surga itu gitu. Jadi beda sekali teman. Nah cuma di sini di kitab Matius pasal 7 ayat 15-23 yang kita mesti hati-hati itu bahwa firman Tuhan katakan bahwa ya hati-hati gitu, ya tidak semua orang yang bisa bernubuat, tidak semua orang yang bisa mengusir setan, tidak semua orang yang bisa membuat mujizat. Itu dasarnya semua itu dari roh Tuhan, belum tentu gitu. Jadi di dunia ini banyak sekali roh-roh jahat yang menguasai ini semua teman. Karena dunia kan tempatnya kumpulnya si roh-roh jahat itu gitu. Nah yang saya ngerti sih teman bahwa roh yang dibolehkan oleh Tuhan itu cuma 2, ya rohnya Tuhan Allah sendiri dan juga ya rohnya ini, rohnya manusia yang memang sebagai wadahnya roh Tuhan itu. Di luar roh itu ya Tuhan kategorikan itu adalah roh-roh yang jahat gitu. Nah ini yang teman-teman hati-hati, jangan sampai terjebak ya. Ada orang bisa bernubuat, ada orang bisa mengusir setan, ada orang bisa membuat mujizat. Wah dianggapnya ini pasti dari Tuhan. Itu salah, salah sekali.
Jadi selama tidak dasarnya dari firman Tuhan, ya itu bukan Tuhan gitu. Ya Tuhan cuma kunci bahwa yang namanya Tuhan Allah adalah firman, ya yang namanya firman adalah Tuhan Allah gitu. Nah kuncinya Tuhan Allah gitu. Jadi semua yang cerita yang tadi dikatakan bisa bernubuat, mengusir setan atau mujizat itu, kalau tidak dengan dasar-dasar firman Tuhan, ya itu namanya roh jahat, bukan roh Tuhan. Simpelnya begitu teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk ke dalam aja teman-teman supaya bisa lebih dalam gitu ya, barangkali bisa lebih clear. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 teman-teman. Setelah firman biarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir gitu. Nah ini Tuhan katakan ingin begitu, perjalanan Mesir ke Kanaan yang seharusnya hanya beberapa minggu harus ditempuh selama puluh-puluh tahun. Kenapa Tuhan muter begitu? Karena yang tadi dikatakan takutnya proses perpindahan dari perbudakan di Mesir menjadi mendapatkan satu negeri yang penuh susu dan madu di Kanaan itu, ya waktu banyak permasalahan, bukannya orang-orang yang 2 juta orang ikut Musa itu berani terus ke Kanaan, malah takutnya Tuhan berbalik lagi masuk ke Mesir gitu. Makanya jadi Tuhan putarkan saja gitu. Permasalahan itu Tuhan hindarkan dari situ sampai nanti bisa nyampe ke kota Kanaan gitu. Jadi butuh proses persiapan untuk bisa lebih menang gitu ya. Nah, Kitab Keluaran pasal 13 ayat 18, tetapi Allah tuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tibero dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, pada zaman Musa, Tuhan proses orang-orang pilihannya dengan persiapan tubuh dan jiwa yang kuat untuk masuk Kanaan. Jadi basicnya yang Tuhan latih untuk di padang gurun itu selama 40 tahun teman-teman adalah lebih dari sisi tubuh dan jiwanya untuk bisa menang perang teman-teman. Karena musuhnya itu ya musuh-musuh yang bicara, yang menghadapi peperangan tadi beda teman-teman dengan zaman sekarang gitu. Pada zaman ini Tuhan proses orang-orang pilihan dengan persiapan jiwa dan roh untuk dapat menjadi sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki dari dunia masuk dalam surga. Jadi beda kalau cerita dulu istilahnya Tuhan ajak dari Mesir masuk ke Kanaan. Tapi kalau zaman saat ini dalam perjanjian baru Tuhan itu ajak dari dunia itu ke surga teman-teman. Jadi beda sekali. Kalau kita bicara kepentingan dari Mesir ke Kanaan itu butuh kondisi tubuh dan jiwa yang kuat teman. Karena musuhnya secara fisik gitu. Dan targetnya, hasilnya juga target duniawi teman, hal-hal duniawi gitu. Tapi kalau kita zaman sekarang masuk ke era perjanjian baru, kita bicara berpindah bukan dari Mesir ke Kanaan, tapi dari dunia ke sorga teman. Nah waktu kita bicara duniawi ke sorga, ini kan kita bicara bukan cuma bicara fisiknya aja gitu, tapi kita lebih bicara dari si jiwa dan rohnya teman. Nah nanti kalau rohnya ini sudah bisa menang teman, itu jiwa dan tubuh itu akan mengikuti roh teman. Nah ini harus diperjuangkan itu seperti itu. Jadi ada beda perjuangan kita perjanjian lama berjuang dari Mesir ke Kanaan, kalau kita perjanjian baru dari dunia ke dalam surga gitu, ke dalam akhirat. Proses hidup sempurna yang Tuhan kehendaki akan alami banyak permasalahan di mana dapat terjadi oleh karena pengenalan dan pengertian yang salah tentang yang Tuhan rancang dan kehendaki oleh karena pengajaran dari orang-orang yang salah, seperti yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 7 15. Itu jadi 15 dan 20 teman. Ini hati-hati teman-teman. Jadi semua yang tadi dikatakan orang bernubuat itu bisa salah, bukan dari Tuhan. Orang yang bisa mengusir setan itu bisa salah, bukan dari Tuhan. Orang yang bisa membuat mujizat pun bisa salah karena bukan. Orang yang mengajar pun sama teman. Orang mengajar itu baik mentor rohani atau rohani juga bisa salah selama mereka semua itu menyimpang dari dasar-dasar firman Tuhan. Nah, supaya kita tidak terjebak salah, ya kembali lagi benar.
Apa kita harus tahu bahwa yang ngajar kita ini siapa gitu? Yang ngajar kita ini siapa? Apabila yang mengajar kita ini si A, si B, si C gitu, dasarnya si A, si B, si C ini dasarnya dari firman Tuhan atau tidak? Nah, jadi kembali lagi, kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya kita tidak mengerti, teman-teman. Yang mengajarkan ini benar atau tidak benar, palsu atau enggak palsu, serigala atau domba, ya roh jahat atau roh Tuhan. Itu timbulnya begitu, teman-teman. Jadi kita harus mau nggak mau, apabila kita ingin diajar oleh orang, baik itu mentor rohani, rohaniawan atau siapapun juga namanya, kembali lagi basicnya, kita harus lebih mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan, dan minta roh Tuhan untuk beri kemampuan kita untuk mengerti firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, ya resikonya tadi, ya kita diajar oleh orang-orang mentor rohani atau rohaniawan yang palsu gitu, yang salah. Ya kita nggak bisa bedain kok. Ya akhirnya cuma asal mereka nyebut Tuhan aja kita percaya. Nah ini yang dikatakan tadi di firman kan, jangan cuma yang nyebut Tuhan aja kita harus percaya gitu. Ya kembali lagi dasarnya sesuai nggak dengan perintah peraturan yang Tuhan buat di dalam firman-Nya gitu. Itu yang paling penting itu, teman-teman. Nah ini diingatkan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 15-20 itu, yaitu pengajaran yang salah gitu, pengajaran yang sesat gitu. Kitab Matius pasal 4 ayat 21, teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di surga gitu. Kita butuh pengenalan dan pengertian yang benar, dan juga harus melakukan tindakan dan perbuatan nyata yang melakukan firman tadi. Jadi ini teman-teman ingatkan, teman, kita tidak cuma cukup bagaimana mengenal Tuhan dengan benar gitu, bagaimana mampu mengerti Tuhan dengan benar, mengenal dan mengerti firman Tuhan juga dengan benar. Tapi buat apa apabila hanya mengenal dan mengerti saja gitu? Yang Tuhan nilai kita berbuat apa? Kita taat, nggak taat, kita mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, kita percaya atau tidak percaya kepada itu, parameter Tuhan itu adalah kita melakukan firman Tuhan. Bukan parameternya itu hanya mengenal mengerti teori-teori kayak gitu saja gitu. Tapi kuncinya kita harus mengenal firman Tuhan, teman. Jadi apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, jadi anggap Tuhan ya itu tidak melakukan firman gitu. Ya itu harus melakukan firman supaya bisa ya masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak melakukan firman ya tidak mungkin bisa gitu. Ya cuman bisanya bertuhan-tuhan saja secara pikiran, perasaan dan kehendak jiwa kita sendiri gitu. Secara rohani, Tuhan kehendaki agar masa hidup 70-80 tahun ya adalah proses belajar untuk mengubah karakter dan pola serta cara pikir kita dari duniawi menjadi apa yang firman Tuhan katakan, dengan kemauan kita dan dengan kuasa roh Tuhan untuk mampu mengerti serta melakukan firman Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan, teman. Jadi ada beda gitu, perbedaan yang sangat besar gitu ya antara pola-pola pikir orang duniawi dengan orang-orang rohani, khususnya dalam hal ya apa fungsi Tuhan beri kita umur hidup gitu dengan batasan 70-80 tahun. Yang pertama sekali, belum tentu orang mengenal dan mengerti bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Nah, apabila sudah mengenal dan mengerti bahwa umur manusia itu 70-80 tahun, ini pun juga beda persepsi lagi, teman. Ya, mau dipakai untuk apa selama 70-80 tahunnya gitu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa orang dunia itu akan memanfaatkan 70-80 tahun sebelum meninggal dunia. Ya, dia akan memuaskan diri dalam hal apa? Ya dalam hal duniawi, teman-teman. Bukan mikirkan yang rohani, tapi mikirnya duniawi. Yang tadi dikatakan bagaimana ya selama umur 70-80 tahun mencari sukses duniawi sebanyak mungkin, mencari kebahagiaan duniawi sebanyak mungkin, bagaimana memenuhi barang-barang yang kebutuhan nafsu duniawi sebanyak mungkin gitu. Nah, terus bagaimana juga menikmati gitu, bagaimana menikmati ya sebelum meninggal dunia itu gitu. Ya terutama orang-orang yang sudah memperlengkapi gitu, menyediakan untuk turunan-turunannya, ya untuk anak cucunya itu sudah diwarisi maksimal banget, berlimpah-limpah gitu. Akhirnya dia masih punya sisa waktu hidup, ya dia juga akan
manfaatnya untuk berfoya-foya. Nah, waktu mereka melakukan, orang dunia melakukan seperti ini, orang berkeyakinan melakukan seperti ini kan makin jauh teman-teman, makin jauh dari perintah peraturan Tuhan dan makin jauh dari rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau yang Tuhan kehendaki, batasan umur 70-80 tahun ini justru Tuhan pengen pakai bagaimana kita selama 70-80 tahun ini manfaatkan umur kita seefektif mungkin gitu. Jadi Tuhan pengen sekali dari belasan tahun umur kita ini sudah mengenal firman Tuhan dengan mungkin sudah membaca kitab suci gitu ya, baca firman di situ, sudah banyak mendengarkan sharing-sharing, sudah mendengarkan khotbah, sudah membaca buku rohani gitu. Jadi Tuhan pengen sekali dari sejak muda kita ini dipersiapkan untuk seperti itu teman-teman. Tapi dalam realitanya yang muda belasan tahun itu sedikit sekali teman-teman, sedikit sekali yang diundang itu akhirnya terpilih dan mau melakukan firman Tuhan, sedikit sekali gitu. Nah, yang saya perhatikan itu kan karena yang saya khawatir itu kan kalau istilahnya dunia sudah katakan usia pensiun itu 55 tahun, ya berarti kan dunia sudah mengakui bahwa 55 tahun itu adalah sudah menjelang tua teman-teman, menjelang pensiun, menjelang mati mungkin gitu. Nah ini kan yang parameter dunia ini kan sudah ngasih alarm gitu, yang bahwa umur 55 itu harus masuk ke dalam masa pensiun. Nah sedangkan dari sisi rohani yang ada alarm lain bahwa umur 70-80 itu meninggal gitu. Nah ini kan jadi yang saya khawatir itu kan kalau sudah umur 55 tapi belum melakukan apa-apa gitu ya. Nah maksudnya tidak mengenal sama sekali akan pribadi Tuhan dengan cara benar, tidak mengenal firman Tuhan dengan cara benar. Itu kan saya khawatir sekali karena sisa umurnya tinggal sedikit sekali. 55 secara dunia diakui adalah masa sudah pensiun dropnya manusia di dunia ini. Di secara rohani umur 70 adalah batas kematiannya. Berarti kalau 55 ke 70 beda 15 tahun ini, apakah keburu gitu? Apakah teman-teman keburu untuk diproses gitu ya, untuk diproses dari duniawi dengan pola-pola ke surga gitu. Duniawi ke surga, apa keburu cuma 15 tahun? Kalaupun diperpanjang misalnya sampai umur batas meninggalnya umur 80, ya berarti kan 25 tahun. Apakah keburu gitu ya untuk bisa berubah, sempat berubah, mengalami perubahan untuk bisa ya dengan pola-pola yang surgawi itu gitu, bukan yang duniawi ini. Nah ini saya kadang-kadang jadi takut sih. Selain saya takut kepada diri saya sendiri, saya juga takut teman-teman. Makanya saya sering meskipun ibu saya sudah 90 tahun, ini kan kalau bicara dari umurnya batasnya firman itu kan 90 tahun kan sudah lewat teman-teman. Karena firman katakan 80 tahun gitu. Sedangkan ibu saya umurnya sudah 90 tahun, masih sehat sekali, masih otaknya, masih pemikirannya masih bagus sekali gitu, matanya masih terang sekali. Cuma masalah telinga aja agak lemah gitu. Tapi kalau saya kategorikan, bagaimana ya saya mesti bisa coba bantu ibu saya ini supaya bisa masuk ke dalam perintah peraturan firman Tuhan, bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Meskipun ibu itu baru terima Tuhan, baru bisa hijrah terima Tuhan itu waktu umur 80-an teman-teman. Coba bayangin, orang-orang lain sudah pada meninggal 70-80 tahun, si ibu umur 80-an baru bisa 85-an gitu. 85-an itu baru bisa terima Tuhan, hijrah gitu dari yang biasanya tidak ada panutan Tuhan Allahnya, cuma sekedar adat istiadat dan tradisi aja, berpindah masuk ke hijrah ke dalam ya firman Tuhan, ya Tuhan Allah gitu. Di basicnya udah jelas. Dan karena usianya sudah segitu, jadi saya itu sangat khawatir jangan sampai ibu itu ya Tuhan beri bonus di atas umur 80 tahun itu, jangan sampai tidak menggunakan kesempatan untuk mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan sebelum meninggal dunia teman-teman. Yang saya targetkan itu gitu. Bukan saya memberikan satu bagaimana ajak ibu jalan-jalan biar happy, ini bukan itu gitu. Target utama saya kepada ibu saya itu bagaimana ibu itu harus
banyak lebih mengenal firman Tuhan, banyak lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan banyak melakukan firman Tuhan. Dengan sasaran apa? Supaya ibu bisa, kalau bisa jangan masuk neraka, jelas gitu ya. Ibu saya harapkan masuk ke dalam surga. Tapi dengan sisa usia yang sudah seperti ini gitu, yang kalau ibu kan berarti target usianya bukan 70-80 tahun lagi, teman-teman. Ibu sudah 90 tahun, berarti target ibu itu 120 tahun gitu. Karena manusia yang tertua itu tidak ada yang di atas 120 tahun. Nah yang saya selalu ingin ke ibu kan, lepas Tuhan mau kasih ibu umur berapa, tapi saya jelaskan gitu. Kalau bicara dari parameter rata-rata 70-80 tahun, ibu saya itu sudah lewat 10 tahun. Nah berarti kan target yang berikutnya kan target 120 tahun. Nah apakah nggak nyampe umur 120 tahun, saya tidak terlalu peduli masalah 120 tahunnya, dari 90 ke 120 tahun berarti 30 tahun. Yang saya peduli itu dalam waktu berapa lama ya si ibu itu masih punya peluang untuk bisa maksimal melakukan firman Tuhan sesuai perintah peraturan Tuhan, agar bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ini loh yang saya sebagai anaknya Uber untuk ibu saat ini gitu. Jadi ya nggak tahu, cuman ya apa ya, alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, ibu ini mau setiap tunggu saya makan siang. Biasanya kalau tiap hari kan makan siang bareng-bareng gitu. Jadi akhirnya ya apa, ibu itu jam 10-an gitu kadang-kadang sudah mampir di kantor, sudah duduk di sebelah meja saya gitu ya itu nunggu saya sampai jam istirahat itu jam 12 jam 1 itu ya ibu manfaatkan untuk benar-benar terus menggali pengenalan akan firman Tuhan. Coba Tuhan bayangin, kalau bukan apa, teman-teman bayangin, kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin teman-teman. Yang namanya ibu itu bisa sekuat itu loh, mau-maunya baca firman dari jam 10 sampai 12 atau jam 1. Bahkan yang lucu lagi teman-teman, kemarin itu ibu kan di Cirebon itu kan tidak ada alat-alat dokter gigi yang bagus teman-teman, yang modern gitu. Akhirnya sama anak perempuannya dibawa ke Jakarta, masuk ke dokter gigi yang bagus sekali di Jakarta, yang booknya aja harus 3 bulan sebelumnya. Nah akhirnya diperiksa, dokternya ngomong apa? Ini si ibu benar-benar hebat katanya, sudah 3 bulan bernanah geraham bagian atasnya. Udah orang muda pun udah ribut nggak kuat gitu. Si ibu tenang-tenang aja tuh masih bisa makan ini makan itu gitu. Nah saya cuma mikir, apa karena balik lagi, saya kemarin baru cerita sama ibu, Bu jangan-jangan apakah karena memang benar-benar Tuhan itu benar-benar support ibu loh, sehingga saat dokter ahli pun, spesialis gigi pun bisa katakan bahwa ini kalau bukan si ibu nggak mungkin kuat katanya. Yang orang muda pun nggak kuat. Nah kalau yang saya tahu ya saya balikin lagi, apa karena memang niat hati ibu benar-benar mencari Tuhan maksimal meskipun di usia sisa usianya gitu 80 tahun ke atas itu baru mencari Tuhan. Ya tapi Tuhan kan tidak mustahil yang bisa benar-benar jamah ibu, ya buktinya begitu, salah satunya begitu. Ya kenapa kok masih pikirannya hebat, bacanya kuat gitu. Ya kenapa kok dengan menghadapi penyakit begitu kok masih bisa tahan, sedangkan dokter ahlinya bilang ini nggak mungkin gitu. Ya kan nggak semua orang bisa begini. Nah ini bukti nyata teman-teman bahwa ya hidup dengan mengenal firman Tuhan lebih dalam dan lebih mengerti firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman dan lebih mampu melakukan firman, ya pasti kompensasi yang dari Tuhan akan terjadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa sadar teman bahwa yang namanya proses umur kita diberi 78 tahun itu, 70-80 tahun itu bukan untuk kita mikirkan hal duniawi, justru bagaimana kita harus bisa berpindah dari pemikiran proses hidup gitu, dari dunia ke dalam surga. Oke teman-teman, see you, bye-bye.